Halo teman-teman, berjumpa kembali di Arblam Story. Kita tentu masih ingat ada seorang peneliti bernama Michael H. Hart yang meneliti mengenai 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. 4 dari 5 besarnya adalah tokoh agama. Tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 adalah Isaac Newton. Nomor 3 adalah Nabi Isa alaihi salam. Nomor 4 Buddha. Dan nomor 5 adalah Confucius. Model penempatan ini sedikit banyak menimbulkan kontroversi tentang kenapa Nabi Muhammad diletakkan di urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Juga tentang sedikitnya perempuan yang masuk dalam daftar 100 tokoh tersebut, dan juga tentang tokoh-tokoh yang terlihat buruk dalam sejarah namun dia dimasukkan sebagai tokoh yang berpengaruh, seperti Adolf Hitler, seperti Stalin, dan lain sebagainya. Dalam pembukaannya, Michael H. Hart menjelaskan metode yang dia gunakan dalam memilah siapa tokoh yang dia masukkan dalam urutan, yang bahkan dengan metodenya ini dia pun masih merasa kesulitan tentang siapa dan masuk dalam urutan berapa. Dalam keterangannya, dia hanya memilah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa lampau dan masih memiliki pengaruh hingga saat ini. Dia menganggap tokoh yang dia pilih itu juga akan memiliki kesinambungan pengaruh di masa depan. Tentang hanya ada 2 tokoh wanita yang dia tulis, Michael H. Hart menyadari adanya rasa diskriminatif dan keengganan dalam hal itu. Namun, dia menulis hal-hal yang sudah terjadi, bukan hal-hal yang seharusnya terjadi dalam pandangan kemanusiaan. Di akhir pengantarnya, dia menekankan bahwa dasar dari pemilihan tokoh-tokohnya adalah soal pengaruh, bukan mengenai karya besar, bakat, kemasyhuran, atau sikap bijak. Jadi kata kunci dari pemilihan tokoh-tokoh ini adalah pengaruh. Sebagaimana dari judulnya, yakni 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Pada akhir paragraf, dia memberi imbauan kepada pembaca untuk bisa menyusun tokoh yang paling berpengaruh dalam pandangannya sendiri. Sebagaimana penyusunan 100 tokoh ini juga sangat berpengaruh bagi pribadinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tulisan pertama dalam buku itu mengenai Nabi Muhammad SAW. Pada paragraf setelah pembukaan, Michael H. Hart mendeskripsikan kondisi Nabi dari lahir. Beliau yatim piatu di umur 6 tahun. Beliau ummi, artinya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, hingga mendapat wahyu pertama di umur 40 tahun. Yang luput diungkapkan dalam deskripsi beliau adalah beliau dijuluki sebagai Al-Amin oleh masyarakat pada zamannya. Al-Amin bermakna beliau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kemudian berlanjut pada perjuangan beliau menyampaikan risalah Islam pada umatnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Apa yang beliau dakwahkan membuat posisi beliau menjadi tidak aman di masyarakat. Dalam fase selanjutnya, beliau berhijrah ke Madinah. Disitulah titik balik perjuangan beliau mulai berkembang. Beliau dengan cepat mendapatkan pengaruh dan menjadi pemangku kekuasaan di Madinah. Di masa-masa berikutnya, serentetan perang terjadi antara Mekah dan Madinah. Hingga di tahun 630 Masehi, beliau datang kembali ke Mekah sebagai penakluk. Peristiwa itu dalam sejarah Islam disebut dengan Fathul Makkah. Dan pada tahun 632 Masehi, beliau wafat di Madinah. Di masa itu beliau sudah menjadi sosok utama di Jazirah Arab bagian selatan. Berkat dorongan yang kuat pada keesaan Tuhan, beliau dengan pasukannya yang kecil sanggup menaklukkan serentetan pertempuran yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Riwayat itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan seterusnya. Penaklukan itu bahkan mencapai Andalusia atau Spanyol. Walaupun di kemudian hari
kekhalifahan Spanyol direbut kembali oleh orang-orang Nasrani. Namun di masa itu, wilayah Islam sudah mencapai di seluruh wilayah Afrika bagian utara, Persia, dan juga sampai ke perbatasan India. Sebab setiap wilayah yang menjadi taklukan pasukan Muslim diikuti dengan penduduknya yang juga berbondong-bondong untuk masuk Islam. Pengaruh Islam juga sampai ke Indonesia, dan di Indonesia Islam itu berada sebagai agama pemersatu. Menuju bagian akhir, dibahaslah alasan mengapa Nabi Muhammad SAW diletakkan di bagian nomor 1 dalam urutan. Padahal jumlah pemeluk Islam di dunia mungkin setengah dari jumlah pemeluk Nasrani. Dua alasan pokok yang menjadi landasan penulis adalah: pertama, Nabi Muhammad merupakan peletak dasar dari ajaran pokok agama Islam. Pandangan ini merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sampai hari ini masih terjaga. Al-Quran sudah dibukukan pada zaman sahabat dan juga masih banyak dihafalkan oleh umat muslim untuk menjaga orisinalitasnya. Hadis juga sudah dibukukan dan terjaga sampai sekarang. Dalam kasus lain, Nabi Isa memanglah juga peletak dasar agama Nasrani. Namun, sebagian besar penulis Perjanjian Lama dan juga penyebar teologi Kristen adalah Santo Paulus. Dalam buku ini pun, Santo Paulus menduduki posisi nomor 6 dalam tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Menurut Michael H. Hart, dimungkinkan pengaruh Nabi Muhammad dengan perantara Al-Quran lebih besar ketimbang Nabi Isa dan Santo Paulus jika dijadikan satu. Namun jika hanya ditilik dari sudut pandang pembawa agama, pengaruh Nabi Muhammad setara dengan Nabi Isa dalam hal kemanusiaan. Yang kedua, Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama, tapi beliau juga pemimpin politik bagi kaumnya pada masanya. Beliaulah faktor pendorong penaklukan dan selalu berada di garis depan dalam mengambil keputusan. Beliau terlibat dalam setiap keputusan strategis, baik dalam urusan politik maupun sosial, bersama umatnya pada masa itu. Dan hingga kini, segala ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad disebut dengan hadis, landasan hukum kedua setelah Al-Quran. Itulah alasan mengapa beliau dianggap paling berpengaruh dan dijadikan urutan pertama. Nah, di kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit mengenai apa yang saya dapatkan dari buku Muhammad, Nabi dan Negarawan, karya Montgomery Ward. Buku ini adalah gabungan dari dua bukunya. Yang pertama berjudul Muhammad at Mekkah dan juga Muhammad at Madinah. Dan kemudian satu nilai-nilainya dikumpulkan dan kemudian dijadikan satu menjadi satu judul Muhammad, Nabi dan Negarawan. Buku ini diterjemahkan oleh Johan Effendi. Johan Effendi adalah seorang intelektual muslim seera dengan Cak Nurholis Majid, seera dengan Pak Kunto Wijoyo, dengan Gus Dur. Bahkan Pak Johan Effendi adalah pernah menjadi Mensesnek di masa Gus Dur menjadi presiden. Dalam pengantarnya, Pak Johan Effendi mengajak pembaca untuk membaca buku ini dengan kritis. Artinya tidak serta-merta mempercayai tulisannya sebagai sebuah kajian ilmiah dan juga tidak serta-merta menolak karena penulisnya adalah non-muslim. Sewaktu membaca buku ini, saya mencoba mengutip hal-hal yang menurut saya menarik dan menanyakan hal-hal yang saya masih ragu-ragu kepada orang yang saya anggap lebih tahu. Salah satu hal-hal yang menurut saya menarik dari buku ini adalah, pertama, pada awal periode Madinah
yakni awal-awal beliau berhijrah, beliau menjadi pemimpin dari diadakannya Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam tersebut memuat perjanjian dari beberapa kelompok. Pertama dari kelompok muhajirin, yakni orang-orang yang berhijrah bersama beliau. Kemudian kelompok Madinah ada suku Khazraj dan suku Aus, yang keduanya juga saling bertikai pada zaman itu, dan juga orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah. Piagam ini menunjukkan adanya persekutuan politik yang kemudian disebut dengan ummah atau masyarakat ummah, yang belakangan ummah lebih cenderung dianggap sebagai persekutuan masyarakat muslim. Sebelumnya, persekutuan semacam Piagam Madinah ini lebih banyak diketuai oleh orang-orang atau kepala suku yang memiliki prestis militer. Sedang dalam konteks ini, kepemimpinan Nabi Muhammad dipercaya sebab kenabiannya. Jadi bahkan sebelum ada konsep nation state, juga belum ada model letter of independence, Nabi Muhammad sudah menjadi sosok pemimpin yang bisa dibilang mewakili supremasi sipil. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pribadi yang berpikir intuitif, namun juga analitik. Beliau orang yang menyadari semua faktor yang kemudian diperhitungkan secara teliti. Tapi tanpa mengesampingkan hal itu dalam pikirannya, beliau mampu merumuskan arah yang tepat untuk keputusannya. Sebagaimana dalam Perang Badar, yang secara perhitungan harus melawan 3 kali lipat dari pasukan yang ada. Tapi karena itu perintah dari Allah, maka beliau tetap maju dengan strateginya. Atau dalam perjanjian Hudaybiyah, peristiwa di mana beliau hendak umroh ke Makkah. Dalam perjanjian itu beliau tampak sebagai pihak yang dirugikan. Sebab dalam 10 tahun gencatan senjata, orang Makkah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang Madinah yang datang ke Makkah harus dibiarkan. Hingga akhirnya tahun 630 Masehi, beliau datang ke Makkah sebagai penakluk. Dan peristiwa itu dinamakan Fathul Makkah. Dan yang ketiga adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad di Madinah, sahabat Abu Bakar diangkat untuk menggantikan Nabi sebagai khalifah. Saat itu Abu Bakar berpidato di hadapan kaum muslimin yang sedang murung. Hai manusia, bila kalian menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi bila kalian menyembah Allah, Allah hidup untuk selama-lamanya. Begitulah isi pidato sahabat Abu Bakar. Dari pidato itulah tampak kualitas bimbingan Nabi kepada para sahabatnya, menjaga umatnya untuk tetap berada di jalur Islam. Hal ini bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama lain yang namanya bahkan diabadikan menjadi nama agama itu sendiri, atau pribadinya bahkan dianggap sebagai penjelmaan Tuhan. Walau memang ada peneliti-peneliti barat yang menganggap Islam sebagai Muhammadanism atau disamakan sebagaimana Buddhisme ataupun Konfusiusisme, bisa dibilang agama Muhammad. Tapi pandangan-pandangan itu segera dianggap tidak relevan dengan fakta yang ada. Oke, dan cukup itu kiranya. Bila teman-teman punya kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan semoga kita bisa belajar sama-sama.